Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sejenak, di bawah langit Mesir yang gelap, bumi tiba-tiba bergetar, seolah mengguncang kesombongan seorang manusia. Qorun, sang saudagar kaya yang dikenal seantero negeri dengan harta melimpahnya, berdiri di tengah-tengah kerumunan. Malam itu, ia dikelilingi oleh emas, perak, dan permata yang memukau mata. Tapi tak ada yang tahu itu akan menjadi pameran terakhir dalam hidupnya. Dari kejauhan, Nabi Musa menyaksikan dengan tatapan penuh kekecewaan. Beliau telah mengingatkan Qorun berkali-kali, namun semua peringatan itu diabaikannya. Diremehkan dengan tawa angkuh. Dan ketika Qorun menantang takdir, "Jika Tuhanmu benar-benar bisa menghancurkanku, biarlah dia yang melakukannya." Kata-kata itu seakan menjadi panggilan maut. Detik-detik berikutnya membuat semua yang hadir terpaku. Bumi di bawah kaki Qorun mulai bergerak, merenggut tanah, dan mulai membuka jurang yang kelam. Kaki Qorun terjebak, mencoba berlari, namun sia-sia. Jeritanya menggema dalam keheningan. Tangan-tangannya berusaha meraih bantuan, tetapi tak ada yang berani mendekat. Kekayaan yang ia banggakan, emas yang berkilauan, dan segala kemewahannya, semuanya terseret bersamanya ke dalam perut bumi. Rasa takut menguasai semua yang hadir. Mereka menyaksikan sosok yang pernah dieluk-elukan lenyap dalam kegelapan. Tak ada yang tersisa kecuali pelajaran besar dari langit bagi siapapun yang masih sombong akan harta dunia. Apakah ini akhir dari Qorun yang takabur, ataukah ini awal dari peringatan Allah yang lebih besar bagi manusia? Qorun, manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi, namun tewas dengan mengenaskan. Di suatu tempat di Mesir, sebelum Nabi Musa datang membawa wahyu dari Allah, Qorun terlahir sebagai seorang Bani Israel. Kehidupannya tidak mudah. Qorun kecil tumbuh di tengah-tengah ketidakadilan, di bawah kekuasaan Fir'aun yang kejam dan menindas kaumnya. Namun, sejak kecil, Qorun sudah memiliki tekad dan ambisi yang kuat untuk menjadi seorang yang berbeda. Seseorang yang tidak ingin hidup dalam kemiskinan seperti keluarganya. Ibu Qorun adalah seorang wanita yang lembut, selalu mendidiknya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ia sering mengatakan kepadanya, "Qorun, kita mungkin hidup sederhana, tapi Allah tidak akan membiarkan kita menderita jika kita taat dan bersabar." Namun dalam hati Qorun timbul keinginan yang berbeda. Setiap kali melihat orang-orang kaya Mesir berjalan dengan penuh kemewahan, menggunakan pakaian indah, dan menunggang kuda yang gagah, ia merasa iri. "Kenapa aku harus hidup seperti ini, Ibu?" tanya Qorun suatu hari. "Kenapa kita harus miskin, sementara di luar sana banyak yang hidup dengan harta yang melimpah?" Ibunya menanggapi dengan penuh senyuman lebar. "Nak, itu adalah kehendak Allah. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Lebih baik kita hidup sederhana, namun dalam berkah Allah." Namun hati Qorun tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai berpikir keras tentang bagaimana cara ia merubah nasibnya. Setiap hari ia mempelajari perdagangan, mencari peluang yang mungkin bisa membuatnya kaya raya. Seiring waktu, ia pun tumbuh menjadi seorang yang pandai berdagang dan mulai meraih sedikit kekayaan. Singkat cerita, ketika Qorun sudah dewasa, Qorun mulai membangun reputasinya sebagai seorang saudagar yang sukses. Keahliannya dalam berdagang dan berbisnis membuat hartanya semakin bertambah. Ketika Nabi Musa mulai menyebarkan ajaran Allah kepada Bani Israel, Qorun adalah salah satu dari mereka yang mendengarkan dengan penuh antusias. Suatu hari Qorun mendatangi Nabi Musa dan berkata, "Musa, engkau membawa kabar tentang Tuhan yang Maha Esa dan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana Tuhanmu bisa membuat hidup kita lebih baik di dunia ini? Lihat diriku. Semua yang aku miliki ini adalah hasil dari kerja kerasku, bukan dari ibadah." Nabi Musa menjawab dengan bijak, "Qorun, Allah tidak hanya memberi kita kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat. Kekayaanmu ini adalah ujian. Jika engkau bersyukur dan menggunakan hartamu untuk kebaikan, itu akan menjadi bekal yang kekal."
Korun tersenyum samar dan berkata, "Aku menghargai pendapatmu, Musa. Tapi aku masih percaya bahwa usahaku sendirilah yang membuatku kaya, bukan kehendak Tuhan." Kekayaan Korun semakin melimpah. Ia memiliki rumah yang megah, gudang-gudang penuh dengan harta, dan pakaian-pakaian mewah yang membuatnya semakin dipandang tinggi oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia keluar, ia dikelilingi oleh para nelayan dan kereta yang dihiasi indah. Orang-orang Bani Israel pun mulai merasa iri dengannya. "Aku ingin memiliki kekayaan seperti Korun," bisik seorang pemuda pada temannya. "Dia hidup dengan kemewahan yang tidak pernah kita bayangkan." Namun ada juga yang mulai khawatir melihat kesombongan Korun yang semakin kentara. "Ingatlah, kesombongan akan membawa kehancuran. Kita harus berhati-hati dan mengambil pelajaran," kata seorang bijak. Melihat kesombongan Korun yang semakin meningkat, Nabi Musa merasa perlu untuk mengingatkannya. Ia lalu mendatangi Korun dan berkata, "Korun, kekayaan ini bukanlah segalanya. Allah mengujimu dengan harta ini. Gunakanlah hartamu untuk membantu orang-orang miskin di sekitarmu." Korun hanya tersenyum meremehkan. "Musa, aku tidak membutuhkan nasihatmu. Lihatlah, semua ini hasil kerja kerasku. Aku berhak atas semuanya." Namun kata-kata Nabi Musa tidak menggerakkan hati Korun. Nabi Musa menahan sabar dan berkata, "Korun, sesungguhnya Allah bisa mengambil segalanya darimu dalam sekejap. Jangan sampai engkau terlena oleh kesombongan." Namun kata-kata Nabi Musa tidak menggerakkan hati Korun. Sebaliknya, Korun malah semakin sering memamerkan kekayaannya. Ia mulai berjalan dengan penuh kebanggaan, seolah dunia ini miliknya. Di suatu hari, Korun mengadakan pameran besar-besaran. Ia mengundang semua orang Bani Israel untuk menyaksikan hartanya yang melimpah. Semua orang terkagum-kagum melihat emas, perak, dan permata yang ia miliki. Namun di balik itu, ia tidak menyadari bahwa kesombongannya telah menjemput takdirnya. Di tengah-tengah pameran tersebut, Nabi Musa datang dan sekali lagi memberikan peringatan terakhir. "Korun, hentikan kesombonganmu. Allah bisa saja menghancurkanmu jika engkau tidak bertobat." Namun Korun malah menantang, "Jika Tuhanmu benar-benar bisa menghancurkanku, biarlah dia melakukannya." Tak lama setelah itu, bumi di bawah kaki Korun mulai bergetar. Semua orang panik dan mereka melihat tanah di sekitar Korun mulai merekah. Dengan cepat, tanah itu mulai menelan kaki Korun, diikuti seluruh tubuhnya. Hingga harta-harta yang ia pamerkan ikut tersedot ke dalam perut bumi. Saat bumi menelannya, Korun menjerit, "Tolong, Musa, aku mohon, selamatkanlah aku." Nabi Musa hanya memandangi dengan penuh kesedihan dan berkata, "Korun, engkau sendiri yang memintanya. Allah telah memberi peringatan, namun engkau tidak menghiraukannya." Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi ketakutan dan mulai merenung. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, "Kesombongan Korun telah menjadi kehancurannya. Kita harus belajar dari kejadian ini." Mereka yang sebelumnya iri terhadap Korun kini mengerti bahwa kejayaan dunia hanyalah titipan sementara dari Allah dan dapat diambil kapan saja, jika manusia tidak menggunakannya dengan bijak dan hati-hati. Kisah Korun adalah cermin bagi kita semua tentang bagaimana kesombongan dan ketamakan bisa membawa kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang ia miliki, semua itu hanyalah amanah dari Allah. Kematian Korun yang tragis menjadi peringatan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan hanya amal serta ketaatan kepadanya yang kekal. Kisah Korun dalam Al-Quran menyimpan banyak hikmah yang penting yang mengingatkan kita tentang bahaya kesombongan. Kecintaan berlebihan pada harta dan konsekuensi dari menolak perintah Allah. Berikut beberapa hikmah dari kisah Korun yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. 1. Bahaya kesombongan dan ketamakan. Allah menggambarkan Korun sebagai seseorang yang kaya raya namun angkuh, enggan bersyukur dan mengklaim bahwa semua kekayaan adalah hasil usahanya sendiri.
Dalam surat Al-Qasas ayat ke-76, Allah berfirman, "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kesombongan hanya akan membawa keburukan dan menunjukkan hati yang lalai. Hikmah yang kedua, pentingnya bersyukur dan menggunakan harta di jalan yang benar. Ketika Nabi Musa mengingatkan Qarun untuk bersyukur dan menggunakan hartanya dengan baik, Qarun malah menolak dan mengatakan bahwa harta itu diperoleh karena ilmu yang ia miliki sendiri. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-78, Allah mencatat jawaban Qarun. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada di padaku." Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan akan keutamaan bersyukur. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dianugerahi kebaikan, hendaknya ia mensyukurinya. Dan barang siapa yang ditimpa musibah, hendaknya ia bersabar." Hadis riwayat Muslim. Dari kisah ini kita diingatkan untuk tidak lalai bersyukur dan untuk selalu sadar bahwa segala nikmat adalah pemberian Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Hikmah yang ketiga, kesombongan mengundang kehancuran. Kesombongan Qarun pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya. Allah menelan Qarun bersama seluruh hartanya ke dalam bumi sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-81, "Maka kami benamkanlah dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi peringatan keras bagi kita untuk menjauhi sikap sombong dan selalu rendah hati di hadapan Allah. Hikmah yang keempat, harta bukan ukuran keberhasilan. Qarun dianggap sukses karena hartanya yang melimpah, namun hartanya tidak membawa keberkahan dan malah menjadi penyebab kehancurannya. Harta yang tidak digunakan dengan benar dapat menjadi ujian yang menjerumuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku,' padahal yang ada untuknya hanya apa yang ia makan hingga habis, apa yang ia pakai hingga rusak, dan apa yang ia sedekahkan." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita diingatkan bahwa harta sejatinya adalah apa yang kita manfaatkan dengan baik, dan yang menjadi amal ibadah adalah yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan dalam kesombongan. Hikmah yang kelima, peringatan untuk mencintai kehidupan akhirat. Allah mengingatkan dalam Al-Qasas ayat ke-77, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Ayat ini mengajarkan kita keseimbangan antara dunia dan akhirat. Harta adalah titipan yang harus digunakan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mengejar kesenangan dunia semata. Kisah Qarun ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seorang harus bersikap terhadap harta. Mereka harus bersyukur, rendah hati, dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya dan selalu dijauhkan dari sikap sombong serta kecintaan berlebihan pada harta. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.